Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sapaan pagi pada hari ini Jumat 21 Maret 2025 bersama saya Guru Injil Budi Jatmiko dari GKJW Jemaat Tunjung Sekar. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan baik. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami naikkan puji dan syukur kami Tuhan atas hari yang baru, kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Atas penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat semalam suntuk hingga pagi tadi. Sejenak kami akan menghayati, menggumulkan firman Tuhan dalam kami akan menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, demikian doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 demikian. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada di hari yang ke-16 masa Prapaskah. Kita semua diajak untuk menghayati sengsara Tuhan Yesus dalam karya penyelamatan umatnya. Pada masa Prapaskah ini kita juga diharapkan menyadari akan kerapuhan dan ketidakberdayaan sebagai manusia dalam menghadapi banyaknya pergumulan hidup. Pergumulan itu kadang membuat perjalanan hidup ini terasa berat. Akibatnya banyak orang mengeluh, putus asa, mengalami kekosongan jiwa. Sampai-sampai ada yang mengakhiri hidup karena sudah tidak kuat menghadapi persoalan. Nah, di samping menghadapi pergumulan hidup, manusia juga dihadapkan dalam tuntutan hidup yang lain.
Tuntutan itu adalah sebuah keinginan supaya hidup ini menjadi lebih menyenangkan, sukses, bahagia, baik-baik saja, dan semuanya serba tersedia. Maka manusia akan berupaya untuk mewujudkannya. Tetapi manusia menghadapi pergumulan ataupun saat berusaha meraih sesuatu yang dicita-citakan, misalnya kita tidak boleh lepas dari sebuah kesepakatan, keluar dari norma-norma dan etika, baik norma itu yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Namun kenyataannya tidak demikian, Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Manusia justru sering melanggar norma dan etika itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah ini kita bisa belajar dari kisah kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, yang diceritakan di bacaan kita kitab Kejadian 3 tadi. Saat manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Tuhan memberikan semua yang mereka perlukan. Semua tercukupi. Hanya satu pesan atau perintah dari Tuhan adalah agar mereka tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada waktu mereka memakannya, mereka akan mati. Melalui perintah Tuhan ini, kita sadar bahwa setiap kehidupan pasti memiliki tatanan, aturan, norma, etika, agar semua bisa berjalan dengan baik. Kehidupan Adam dan Hawa juga ditata agar mereka hanya tunduk dan setia serta taat pada Sang Pencipta saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kenyataannya yang diceritakan dalam Alkitab tadi, karena ada suatu keinginan menjadi seperti Allah, ingin tahu semuanya, Adam dan Hawa melanggar kesepakatan dengan Tuhan dan melupakan norma dan etika yang Tuhan berikan. Ketika manusia ingin seperti Allah, apalagi ada godaan yang begitu menggiurkan, dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat, mereka memutuskan tidak setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaan Adam dan Hawa kepada Tuhan membuat mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Akibatnya adalah penderitaan demi penderitaan terus dialami oleh semua umat manusia hingga saat ini, bahkan mungkin sampai akhir dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika manusia mengabaikan perjanjian dengan Allah, bagaimana kelanjutan dari kehidupan manusia? Apakah Tuhan tetap mengasihi manusia? Dalam kenyataannya, walaupun manusia mengabaikan perjanjian dengan Allah, Tuhan tetap mengasihi manusia. Tuhan masih menginginkan manusia kembali kepada Tuhan. Tuhan terus memberikan pesan, nasihat, dan perintah agar manusia tetap setia dan hanya taat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengingatkan umatnya, mendidik dan membimbing umatnya agar tetap
di jalan yang Tuhan kehendaki. Misalnya Tuhan memberikan tuntunan melalui hukum-hukumnya, hukum Taurat. Namun demikian, sekuat apapun umat manusia melakukan hukum Taurat, sekuat itu pula godaan untuk mengabaikan hukum Taurat, hukum Tuhan itu. Sebab setelah manusia jatuh dalam dosa, semua manusia kecenderungan untuk berbuat jahat di hadapan Tuhan. Nah, di masa Prapaskah ini, kita diingatkan akan kasih Allah dalam diri Tuhan Yesus. Kesetiaan yang harus dibayar agar manusia mengalami kehidupan yang utuh. Pribadi yang mampu setia sampai akhir. Walaupun penderitaan harus dialami, hanya pribadi Yesuslah yang mampu mengalaminya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius 4 ayat 1-11 mengisahkan tentang Yesus yang terus mengandalkan Bapa. Ia berpegang erat akan firman-Nya, tunduk dan taat pada aturan, tunduk pada norma dan etika ilahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus tetap mengandalkan Bapa. Ia mampu mengalahkan godaan iblis. Nah, dari sini kita belajar mengapa ia berhasil mengalahkan cobaan. Ia berhasil karena sesungguhnya yang dikerjakannya bukan untuk dirinya sendiri. Ia tidak berorientasi pada diri sendiri, tidak meraih sesuatu demi dirinya sendiri. Apa yang dilakukannya hanyalah untuk melakukan kehendak Bapa. Kesetiaan Tuhan Yesus untuk memenuhi hukum ilahi bertujuan untuk memulihkan kehidupan manusia. Jika ketidaktaatan Adam dan Hawa mendatangkan hukuman, kematian dan penderitaan bagi manusia, maka ketaatan dan kesetiaan Yesus mendatangkan kehidupan dan pemulihan. Ia memberikan harapan bagi semua umat manusia yang percaya dan menerimanya, bahkan juga bagi alam semesta ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.